Bismillahirrahmanirrahim. Itu setelah orang Quraisy itu tidak Quraisyin li sahabati, setelah orang Quraisy itu tidak kuasa untuk mencegah Kanjeng Nabi, akhirnya berpaling arah menghadap ke sahabatnya, yaitu mempunyai pikiran firasat menyakiti sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, supaya Kanjeng Nabi itu jerah untuk menyebarkan agama Islam atau berdakwah. Dikandani ini gak kena, dikandani ngono gak kena, tetap Kanjeng Nabi itu menyebarkan agama Islam. Nah, akhirnya orang Quraisy itu menghadap ke sahabatnya, jadi mempunyai firasat atau mempunyai pikiran menyakiti sahabatnya supaya Kanjeng Nabi itu tidak mau menyebarkan. Ternyata pangga ora iso. Sahabatnya Kanjeng Nabi wis dibeat oleh Kanjeng Nabi, sudah dibimbing dan dibimbing, jadi untuk memegang agama Islam itu sangat kuat. Jadi sahabat-sahabat Kanjeng Nabi itu pasukan berani mati, rela untuk mati. Ketika diperintah Rasulullah, diperintah Kanjeng Nabi, sahabat itu tangguh-tangguh. Jadi walaupun diiming-imingi karo harta, walaupun dikasih hadiah, dikasih apapun, tetap memegang agamanya. Itu sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah itu sampai dia disiksa. Jadi sahabat Hudzaifah bersama kaum muslimin itu disiksa oleh orang Yahudi. Dikongkon mlebu nang agamane gak gelem, akhirnya dipanah tangane. Ditakoni maneh gak gelem, disiksa, kemudian disiksa. Ditakoni maneh gak gelem, dipanah sikile. Jadi sahabat mempertahankan ajakan orang Quraisy untuk menyembah agamanya, itu sahabat itu tidak mau. Jadi itu sahabat Hudzaifah. Dijak nyembah nang agamane gak gelem, dipanah tangane, panah sikile, dirayu kayak apapun itu tidak mau. Akhirnya orang yang menyiksa Hudzaifah atau raja yang menyiksa Hudzaifah wis kesel, barangkali kesel, akhirnya menyerah. Jadi kaum muslimin itu ada yang dimasukkan di dalam wajan yang isinya minyak yang mendidih, jadi disiksa, dimasukkan dengan wajan goreng lah intinya. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Nah, akhirnya wis kesel, wis diserano, akhirnya terus bebas. Sahabat Hudzaifah dibebasno, wis dirayu modelnya apa gak iso lah. Sebagian dari kaum itu bisa diselamatkan oleh sahabat Hudzaifah, dibawa pulang ke negara Mekah, kemudian menghadap Umar, bercerita kejadian-kejadian yang dialaminya dan kaum muslimin yang dibebaskannya. Hanya para sahabat itu istilahnya mencium kepalanya sahabat Hudzaifah, jadi diacungi jempol, mempertahankan agamanya, dan tawanan-tawanan kaum muslimin dibawa pulang, jadi taruhannya nyawa. Orang Quraisy itu berhenti menyakiti Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi itu dimuliakan atau mulia, kemudian diagungkan. Baru orang Quraisy itu berhenti menyakiti Kanjeng Nabi. Semakin Kanjeng Nabi disakiti, semakin Kanjeng Nabi dipengaruhi, semakin kuat. Jadi semakin kuat orang Quraisy sudah kebiasaan akal, kemudian berpaling arah menyakiti sahabatnya Kanjeng Nabi. Wa qabalu ala ashabihi al-ibtidai wala lasyaman al-mustad'afina alladzina la nasira lahum. Jadi sudah enggak menyakiti Kanjeng Nabi, tapi sahabatnya dilumpuhkan, disakiti, disiksa. Terus apa maneh sahabat atau orang-orang muslim yang lemah, tidak ada yang menolong. Jadi tidak ada yang menolongnya. Jadi itu adalah kekejaman
orang Quraisy terhadap kaum muslimin atau ketika memusuhi Kanjeng Nabi. Jadi gak bisa mematahkan semangatnya Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya sahabat-sahabatnya itu dimusuhi, dilarani, disiksa, itu orang Quraisy. Fa akhadhat kullu qabilatin tu'adzibu man aslama minha. Kemudian sebagian kabilah itu menyiksa atau menyiksa dari sebagian kabilah itu menyiksa dari golongan lain yang masuk Islam. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu disiksa, dicekal, disiksa. Ya supaya gak gelem masuk Islam. Jadi orang yang masuk Islam itu dicekali, ditangkapi. Nah, itu sudah menjadi kuncoro atau menjadi sudah masyhur bahwa kaum muslimin atau orang kabilah yang satu dengan kabilah yang lain kok masuk Islam itu ditangkap, disiksa. Nah, itu setelah Kanjeng Nabi setelah berhenti menyakiti Kanjeng Nabi, berganti kepada sahabatnya dan kepada kaum-kaum yang masuk Islam. Nah, itu ada yang dipukul, dikepui. Ada kalanya itu diluwekno atau wis pokoke diluwekno. Walatosi ana sing dingelakno. Kata soro sehingga dadi sapa wong siji sebagian orang itu ya menyampaikan pada Kanjeng Nabi. Mbok carane seperti wong itu gak gelem ojo sampai mlebu Islam, itu mencegahnya seperti itu. Ya ana sing dipukul, ana sing diluwekno, ana sing dingelakno. Nah, itu dari sahabat itu ya nek nggone pasir atau di nggone Mesir atau Mekah itu tempatnya ya padang pasir. Jadi ketika seseorang itu dicaringno ning nggone panasan, nah wis padha karo digoreng. Soalnya padang pasir ketika kena panas atau pasir kalau sudah dipanasin mesti sekarang goreng kerupuk, menyengat. Nah, jadi piye carane iku jerah wong iku kapok. Akhirnya dipe. Nah, ada yang dipe kemudian diikat tangannya, kakinya, kemudian dadanya atau dikai watu-watu gede, dibeleki watu. Nah, itu penyiksaan orang Quraisy ketika ada yang memeluk agama Islam disiksa. Itu menyiksa sahabatnya Kanjeng Nabi dan kaum Kanjeng Nabi. Bicaranya semacam-macam, penting wong iku aja sampai mlebu nang agama Islam. Nah, itu tantangannya berat ketika Kanjeng Nabi menyebarkan agama Islam. Nyampe ana sing gak iso ngomong, ana nyampe gak iso lungguh. Nah, itu saking abote atau saking bangete oleh nyiksa wis sampai gak iso ngomong, ya gak iso lungguh. Itu saking beratnya orang Quraisy menyiksa dari sahabatnya Kanjeng Nabi dan kaum muslimin. Pamiman udzibu, sebagian banyak dari orang yang disiksa yaitu adalah sahabat Bilal, Umar bin Yasir, satu keluarga itu disiksa. Dulure, bapake, ibuke disiksa. Wakhobahu dan Khubab bin Amr bin Arad itu juga disiksa. Jadi sahabat-sahabat itu disiksa kabeh. Jadi nggak bisa menyakiti Kanjeng Nabi yang disiksa sahabatnya dan kaum muslimin. Itu pas waktu Rasulullah menyebarkan agama Islam. Jadi tantangan agama Islam di dalam kaum terdahulu itu sangat berat. Jadi kita sebagai untuk memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, dengan sahabat yang berjuang mati-matian membela agama Islam, yaitu supaya kita itu bisa kebal atau keyakinan kita itu lebih kuat
Jadi betapa perjuangannya Rasulullah ketika diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam atau menjadi lentera kepada semua manusia, itu banyak tantangannya. Jadi Kanjeng Nabi ketika dicegah oleh pamannya, "Moh, demi Allah aku tetap akan menyebarkan agama Islam walaupun hancur, walaupun rusak jasadku atau ya awake, atau tetap menyebarkan agama Islam." Itu apa yang disampaikan Rasul atau ucapan Rasul ketika menjawab pamannya mencegah Kanjeng Nabi disuruh berhenti menyebarkan agama Islam, tapi tetap menyebarkan agama Islam. Nah, akhirnya pamannya Abu Thalib, "Wes Muhammad, sakarmu. Katakan semua kamu, semau kamu dengan ucapan yang kamu senangi. Aku tetap tidak akan menyerahkan dirimu kepada orang Quraisy." Jadi tetap melani, yaitu pamannya Kanjeng Nabi yang bernama Abu Thalib. Kalau pamannya yang Abu Jahal sama Abu Lahab itu menentangnya. Hanya Abu Jahal, siksanya ya wis terus menerus. Nah, pamannya yang ketika memuliakan Kanjeng Nabi di hari kelahirannya, atau Abu Lahab. Nah, itu siksanya itu berhenti ketika hari Senin tok. Karena kebaikannya memuliakan kelahirannya Kanjeng Nabi, setiap hari Senin itu siksanya itu diberhentikan. Dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita harus bermahabbah atau mencintai Kanjeng Nabi itu melebihi dari mencintai diri sendiri. Jadi kita berharap ke syafaat atau syafaatnya Kanjeng Nabi. Jadi perjuangan Kanjeng Nabi itu sangat berat ketika menyebarkan agama Islam. Nah, kita harus tetap memegang teguh agama Islam dan meneruskan perjuangannya Rasulullah supaya kita itu mendapat syafaatnya kelak dari zaman kiamat dan mendapat pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Soalnya ya yang kita harapkan syafaatnya Kanjeng Nabi, apa tetap kita membutuhkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi menangisi umatnya itu seperti itu. Jadi ketika Allah SWT mengetahui Kanjeng Nabi menangis, nah, kemudian memanggil itu malaikat Jibril. Jibril, coba kamu tanya Muhammad kenapa menangis. Nah, jadi Allah SWT itu nggak pengen kalau memang kekasihnya itu nangis. Akhirnya disuruh menanyai, kenapa Muhammad kamu menangis. Akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan, saya tidak rela kalau umat saya itu dimasukkan neraka. Jadi menangisi umatnya supaya tidak disiksa ke dalam neraka. Itu tangisannya Kanjeng Nabi kepada umatnya. Jadi Allah SWT mengetahui Kanjeng Nabi menangis. Setelah itu memanggil malaikat Jibril, suruh menanya, kenapa kamu Muhammad menangis. Saya tidak rela umat saya itu dimasukkan neraka. Jadi saking saknone Kanjeng Nabi nanggone umatnya sampai nangis. Jadi siksa neraka sangat pedih. Kalau rasul-rasul sebelumnya ketika umatnya itu melakukan kesalahan itu wis diserahno nang ngene pangerane, terserah panjenengan ya Allah mau dimaafkan atau dibinasakan, itu kekuasaan panjenengan. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad malah ditangisi, jangan sampai umatnya itu disiksa atau dimasukkan neraka. Itu sangat beratnya Kanjeng Nabi terhadap kaumnya, sehingga akhirnya Allah SWT ngekei jaminan
sadurunge umat Kanjeng Nabi Muhammad itu dimasukkan surga, maka kaum sebelumnya atau kaum Nabi sebelumnya tidak dimasukkan ke surga. Menunggu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sudah masuk surga semua, baru kaum selainnya Nabi Muhammad dimasukkan. Itu adalah Kanjeng Nabi sampai